Uangnya hilang, Pak. Udah Pak, pakai ini aja Pak. Makasih Pak ya. Oh ya, sama-sama. Duh, makasih deh, Pak. Ya, sama-sama. Mari, Pak. Mari. Bu, saya hanya ada uang 3.000. Dapat apa ya Bu? Wah, cuma dapat nasi saja, Pak. Gak apa-apa lah. Iya, sebentar ya, Pak. Ya. Ayamnya enak loh. Apalagi digeprek Mas. Enak ya? Yang ini enak banget. Enak banget ya. Ya, kalau saya masih belum berani pedasnya itu Mas. Pak, silakan dimakan. Oh ya, terima kasih. Iya. Pak. Ini aja. Pak, ini yang Saya sudah kotor. iya Pak. Ya, ini kan masih batu Pak. Iya Pak, ini aja Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab kedua adalah kunci kerukunan. Indonesia ini penuh dengan keberagaman baik dari suku, agama, ras maupun antar golongan. Dalam membina menjaga kerukunan ini, agama Islam mengajarkan untuk bersikap toleransi kepada orang ataupun golongan lain, meyakini persamaan derajat manusia, moderat atau bersikap watasiyah dan memahami persaudaraan. Yang pertama adalah toleransi atau tasamuh. Kata tasamuh diambil dari kata samaha berarti tenggang rasa atau toleransi. Secara istilah, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antar sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Tasamuh dalam agama bukanlah mencampur adukan keimanan dan ritual dalam agama, melainkan menghargai eksistensi agama yang dianut orang lain. Toleransi dalam agama Islam. Tasamuh ialah sikap yang mengarahkan pada keterbukaan dan menghargai perbedaan. Konsep tasamuh yang ditawarkan Islam sangatlah rasional dan praktis serta tidak berbelit-belit, yaitu dengan mengenali, menghargai, dan terbuka dengan perbedaan. Namun, apabila hubungannya dengan keyakinan dan ritual, agama Islam tidak mengenal kata kompromi. Faktor pendorong sikap tasamuh. Yang pertama, keyakinan bahwa manusia itu makhluk mulia. Yang kedua, perbedaan di dunia ialah realitas yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keyakinan akan perintah Allah untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mereka. Yang keempat, Allah Maha membuat perhitungan. Jadi, tiada kuasa mutlak manusia untuk mengadili kekafiran atau kesesatan seseorang. Yang kedua, persamaan derajat atau musawah. Kata musawah berasal dari kata dasar sawah berarti meratakan atau menyamaratakan. Kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas. Sedangkan secara istilah, musawah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Kedua, musawah dalam Islam.
Hal berkaitan dengan prinsip musawah dalam ajaran Islam yaitu A. Persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. B. Setiap manusia sama derajatnya. C. Memelihara hak-hak non-muslim. D. Persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya. E. Persamaan sosial di masyarakat. F. Persamaan manusia di depan hukum. G. Persamaan dalam mendapatkan jabatan publik. H. Persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia. Berperilaku musawah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Islam datang dengan meningkatkan derajat wanita. Yang kedua, ketika seorang Yahudi menagih hutang yang belum jatuh tempo pada Rasulullah SAW dan ia menagihnya dengan kasar. Ketiga, ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengirim surat kepada hakimnya Abu Musa al-Asy'ari yang berisi arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan. Yang keempat, ketika Rasulullah memerintah seorang pemuda sekitar 18 tahun, Usama bin Zaid, sebagai panglima pasukan umat Islam untuk perbatasan Syam. Yang ketiga, moderat atau tasawuf. Kata tasawuf berasal dari kata wasato, berarti tengah atau pertengahan. Kata tasawuf secara bahasa berarti moderat. Secara istilah, tasawuf ialah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan tengah. Dimensi akidah. Yang pertama, ketuhanan antara ateisme dan politeisme. Islam ada di antara ateisme yang mengingkari adanya Tuhan dan politeisme yang mempercayai adanya banyak Tuhan. Yang kedua, manusia di antara jabar dan ikhtiar. Beberapa aliran mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah paksaan dari Allah, dan aliran Allah mengatakan perbuatan manusia adalah mutlak dari diri sendiri. Yang ketiga, dimensi syariat. Persoalan yang muncul pada dimensi syariat adalah antara kemaslahatan individu dan kolektif. Dalam hal ini, Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan induktif dan kolektif secara bersama-sama. Akan tetapi, kalau terjadi pertentangan, maka didahulukan kepentingan kolektif, tidak ada keterpaksaan mutlak dan tidak ada kebebasan mutlak. Berperilaku tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Yang kedua, menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. Yang ketiga, memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah uhuwah. Kata uhuwah berasal dari kata akhun, berarti saudara. Kata uhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Secara istilah, uhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Macam-macam uhuwah. Yang pertama, persaudaraan senasab. Seperti pada ayat yang berbicara tentang kewarisan atau keharaman mengawini orang-orang tertentu. Yang kedua, persaudaraan sekeluarga, yaitu persaudaraan yang dijalin oleh ikatan keluarga. Yang ketiga, persaudaraan semasyarakat walaupun berselisih paham. Yang keempat, persaudaraan sebangsa walau tidak seagama. Yang kelima, persaudaraan seagama. Yang keenam, persaudaraan kemanusiaan. Yang ketujuh, persaudaraan semakhluk dan sehamba kepada Allah. Berperilaku uhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melaksanakan saling mengenal atau ta'aruf. Ta'aruf ialah usaha saling mengenal sama manusia. Yang kedua, melakukan proses saling memahami atau tafahum. Tafahum ialah usaha saling memahami setelah saling mengenal. Usaha saling memahami sangat dibutuhkan untuk melanggengkan persaudaraan. Yang ketiga, bersikap tolong-menolong atau ta'awun. Ta'awun ialah sikap saling tolong-menolong. Sikap ini terjalin setelah proses pengenalan dan saling memahami. Yang keempat, bersatu atau ta'aluf. Ta'aluf adalah bersatunya seorang muslim dengan muslim lainnya. Yang kelima, melaksanakan proses saling menjaga atau takaful. Takaful adalah sikap saling memberi keamanan, saling menjamin atau saling menjaga. Sikap ini terjalin setelah persaudaraan benar-benar erat dan kokoh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.